salam sejahtera semuanya. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fauziana Tasya Surajat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menjelaskan apa itu sumber daya manusia di perusahaan yang saya kerjakan dan saya jalani saat ini. Yang pertama ini kebijakan dari perusahaan menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi pengarahan kepada karyawannya, memusyawarahkan karyawan dan dapat dipercayai, mengembangkan perusahaan dan mendapatkan iklim asosiasi perusahaan. Organisasi di perusahaan kami ada dua hal. Yang pertama, beri perilaku baik akan mendapatkan penghargaan. Yang berperilaku kurang itu akan meningkatkan kinerja yang kurang baik. Jadi kalau dijelaskan, karyawan yang mendapatkan perilaku baik akan mendapatkan penghargaan dan bisa menjadi kenaikan jabatan, contohnya dari produksi ke QC. Dan karyawan yang bermasalah atau yang kurang baik dan karyawan yang bermasalah, kita akan kasih motivasi yang lebih baik lagi. Jadi agar tidak menjadi contoh untuk karyawan yang lainnya dan agar karyawan yang dikasih motivasi ini bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Yang kedua ini penilaian kinerja karyawan. Jadi akan lebih ke kinerja karyawan itu, maksudnya ke keuangan. Apakah kos ini akan menghasilkan modal atau eviden yang lebih baik, walaupun nanti di dalamnya ada beberapa faktor siklus bisnis yang berjalan terkait sumber daya manusia juga. Jadi contohnya itu kayak semacam kita menjual belikan barang yang ada di perusahaan saya ini. Saya akan melihat keuntungan dan kerugiannya ini akan apakah masuk dengan perusahaan yang sudah keluarkan dan apakah masuk ke kos yang sudah saya dapatkan di perusahaan ini. Yang ketiga ini meningkatkan kinerja karyawan. Yang pertama, menghasilkan karyawan tersebut berpotensi tenang. Jadi karyawan menghasilkan kerjaan sesuai dengan arahan yang sudah dikasih perusahaan. Contohnya itu karyawan menyelesaikan pekerjaan yang sudah dikasih arahan oleh perusahaan dan akan menjadikan contoh kepada karyawan yang lainnya. Contohnya pekerjaan yang dia jalanin ini sudah kelar dan dengan waktu yang cepat, dia akan menjadikan karyawan yang lainnya untuk mengikuti pekerjaan yang dia jalankan saat ini, dan bisa mengajarkan karyawan-karyawan yang saat ini sedang training atau pelatihan. Yang keempat, meningkatkan perusahaan tanpa mengurangi perusahaan. Yang pertama, harus sesuai regulasi, karena seseorang karyawan minat di perusahaan dan kerjaan itu dia akan meningkatkan pekerjaan dengan baik. Jadi karyawan yang tidak sesuai regulasi, walaupun dia pekerjaan itu dia akan sulit untuk menyelesaikannya. Walaupun dia akan selesaikan kerjaan itu, dia tuh kayak mencondong ada kekurangannya. Jadi lebih baik merekrut karyawan yang sesuai regulasinya sama dengan perusahaan. Contohnya kayak semisal saya ini regulasinya di staff dan akan ditempatkan di produksi itu, ada asosialisasi kecemburuan. Kenapa bisa disebut asosialisasi kecemburuan itu? Karena yang dia kerjakan itu tidak sesuai sama keinginan dia. Jadi segimana mungkin kita mencari karyawan itu yang sesuai dengan pengalaman dia yang sudah mahir di bidangnya, agar bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik dan bersenang hati. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian penjelasan saya tentang sumber daya manusia di perusahaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.